Udah? Oke, kembali lagi di Ngabdur. Ngobrol bareng Abdul bersama saya, Abdul Arsad, dan juga Cing Abdul Ahrian. Satu-satunya acara orang di channel orang. Bintang kasih ya. Bintang kasih apa mana? Yang nih, mana? bintang kasih. Makanya dia apa ya? Ngomong apa dia? Ngomong apa dia? Maksudnya apa? Mantep aja gua. Iya. Kok begini? Ini apa ini sih, Cing? Coba saya lihat bintang kasih. Oh iya, bintang ini benar. Ya. Yang nanya Abdul telat apa enggak? Dia sedemikian perhatian sama lu. Dan dia DM gue. Abdul juga. Oh iya, saya baru tahu kalau bintang seperhatian itu loh. Mas Bintang nih kan? Bukan, Cing. Ini bintang kasih. Iya itu Ini ya. kan? Ini benar ini. Mantep bener ente, Cing. Semoga yang diobrolin bareng Comika kejadian. Apa yang diobrolin bareng Comika gue? Apaan lu, Man? Ngomong nggak bareng Comika? Oh, bareng Comika mungkin ini. Oh, show. Karena kalau Cik Abdul show sama dia, show sama Comika, dialah ya, artnya pasti. Oh. Pasti dia artnya. Oh, ini bintang ini bukan beda. Bintang asli. Nah, si bintang kasih ini itu tim artnya Comika. Ya. Pokoknya desain baju apa semuanya dia nih. Nah, termasuk Tiba-tiba kita ngomongin bintang karena tadi sebelum mulai lagi ada omongan ini. Orang kan bingung nih tiba-tiba bintang kasih apaan gitu. Apa kayak ini? Nah, ini. Desain ini. Kemudian Cing Abdul tanya, Iya. kenapa desainnya bagus-bagus ini, siapa yang desain? Iya. Nah, ini bintang kasih. Head of art. Di bawahnya dia ada 4 orang kalau tidak salah yang bekerja untuk semua art. Kaki tangannya ada 4 orang pas tuh. Kaki tangannya kan? Ya, 2 kaki, 2 tangan. 2 tangan ya. Itu semuanya itu tidak hanya saya, semua pokoknya yang bekerja bareng Comika. Oke. Kalau menggandeng Comika, mereka lah yang ngerjain artnya Artnya. sampai panggungnya, Saat panggungnya dia sampai juga. desain panggung segala macam. Iya. Nah, ini salah satu yang bikin saya amazed juga gitu. Jadi saya tuh mulai dari rewrite setiap apa yang dikerjakan sama timnya bintang ini ya, tidak ada revisi dari saya. Iya. Karena begitu jadi bagus gitu. Dan oke-nya nih Dur, kalau menurut gue kalau ini didesain oleh satu orang, nggak ada beda-beda gitu Dur. Beda-beda. Ini rewrite. Dia milih fontnya tuh font ketikan. Iya. Gitu. Betul. Gitu. Pahlawan perlu tanda jasa. Itu Nggak, gua nggak warnanya tahu. tuh warna baju PNS. Warna baju PNS. Ya. Jadi sebenarnya memang setiap show-nya ini dia tanyain, Cing. Bang Abdur tuh visinya apa? Latar belakangnya apa sih? Itu semua itu dia tanyain. Dia tanyain, saya voice note segala macam. Kemudian dia tuangkan itu rasa yang saya punya ke desainnya dia. Kayak kontras A-nya dia bikin jadi jalan raya itu. Iya. Dia bikin jadi jalan raya karena tentang transportasi. Iya. Campaign P-nya tuh. Iya, P-nya tuh Tangan. biasa jempol, biasanya ini ada tintanya kan, habis Iya. pemilu. Kemudian anak lama kera itu karena lama kera identik dengan nelayan dan paus. Akhirnya dibikin jangkar dan ekor ikan paus. Itu sedetail itu bintang kalau timnya bintang dan timnya dia untuk ini. Ini apa? Yang Selenjo Stampa itu Spider-Man? tentang aksi tutup mulut. Oke. Oke, saya jelasin satu-satu ya. Oke. Jadi rewrite dan power penulisan sudah selesai. Kemudian Black Campaign akhir tahun ini itu saya rencanakan untuk menyambut tahun politik 2024. Oke. Kurang lebih akan bicara tentang bagaimana kampanye lah. Oke. Tapi saya bisa pastikan, insya Allah ya, jangan pastikan, insya Allah saya tidak akan mengglorify salah satu orang atau apa, tidak gitu. Tapi maksud saya, mari kita masuk ke tahun politik tanpa ada fitnah gitu. Oke. Kita buang yang black campaign. Negatif campaign nggak apa-apa, black campaign-nya kita buang. Jangan lagi gitu. Masa kita terus begitu? Kita harus menjadi lebih dewasa dalam menghadapi pemilu. Oke. Gue sambutan ketua partai. Boleh. Gue lagi. Nah, saya pengen banget, Cing,
Selain Cing Abdel mungkin ya kalau ada kesempatan dan segala macam itu saya pengen ada Mamat dan Ari Kriting juga di situ. Ari Kriting pasti. Ya, Ari Kriting. Jadi Cing Abdel mewakili kampanye partainya. Ya. Mereka berdua mewakili black-nya. Gue kampanyenya. Black people ya. Diam aja jadi. Saya pengen banget. Bang Ari dan Mamat, adikku tersayang. Kalau kamu menonton episode ini, saya pengen banget kalian berdua hadir. Ambil bagian di campaign, menjadi performer. Pengen banget. Mudah-mudahan bisa. Saya kalau ngomong ke Ari Kriting mungkin bisa sih Ari Kriting. Cuman Mamat ini loh, susah sekali dihubungin. Jadi saya takut, iya hari H nggak ada Nggak gitu. ada, iya. Mungkin itu. Iya, itu gitu sih. Dan banyak sekali 6-7 kota ini ada saja yang waktu foto nanya gitu. Mamat. Bang, Mamat mana, Bang? Saya susah juga jawabnya karena saya sendiri tidak tahu dia lagi di mana. Gitu Dia sih. belum balas WA gue juga tuh. Kurang ajar. memang manusia itu. Ya. Nah, itu. Kemudian setelah itu kita ke Kontras. Oke. Konten transportasi special show. Oke. Membahas tentang transportasi Indonesia. Nah, saya pengen tour dan pengen di setiap kota turnya saya merasakan transportasi umumnya dulu. Berarti lo sebelum Betul. kesana lo harus kesana. Sebelum lo kesana lo harus kesana. Iya kan? Iya. Sebelum show, Lo harus kesana. mungkin 2 hari sebelum show saya sudah di sana. Saya coba dulu transportasinya, bikin konten apa segala macam. Besoknya baru show. Kontras. Oke. Lalu kemudian setelah itu ditutup fase pertama dengan Anak Lama Kera, karena saya merasa kayak dari Riret sampai Kontras mungkin saya sudah berbicara tentang hal-hal di luar. Anak Lama Kera saya pengen kembali ke rootnya, ke desanya gitu. Jadi saya pengen bicara soal tempat asal saya, tentang Flores Timur, tentang Lama Kera gitu. Oke. Lalu kemudian Ini per tahun ya, per tahun. per tahun. Oke, episodenya per tahun. Masuk Oke. ke fase kedua. Yang pertama akan membuka ada Silencio Stampa. Silencio Stampa itu istilah dari Ultras Itali untuk aksi tutup mulut. Oke. Makanya itu gambarnya Ultras, kemudian ada silang. Itu orang pakai hoodie Ultras tuh. Iya. Kelihatan mata doang, kemudian Silencio Stampa, kemudian tutup mulut. Oke. Jadi aksi tutup mulut. Jadi biasanya tuh Ultras tuh udah protes ke manajemen ya. Protes. Manajemen nggak berubah-berubah gitu. Mereka datang ke stadion, tapi 90 menit mereka diam. Mau itu gol, mau itu apapun yang terjadi di lapangan, 90 menit mereka diam. Sepi jadinya. Sepi. Pernah ada? Padahal itu banyak orang. Pernah ada tuh pertandingan mana? Pertandingan Juve. Sama siapa? Juve apa saya lupa. Tapi sering terjadi. Tidak hanya Ultras Juve, Ultras Itali, rata-rata begitu. Oh. Datang ke stadion, karena mereka tahu bahwa mereka datang ke stadion tuh bagaimanapun klub harus hidup kan. Iya. Mereka datang, tapi mereka nggak nyanyi, nggak ngomong, nggak ini, diem aja sepanjang. Nah itu tuh bebannya itu lebih berasa tuh. Jadi pemain tuh merasa kayak, kenapa ya kita ngegolin juga diam, kita ini juga diam. Nah itu tuh manajemen langsung berasa banget. Okay. Nah saya pengen ngambil filosofi itu untuk maksudnya kayak, saya sudah bikin 5 spesial, entah ada perubahan atau tidak, saya sudah bicara banyak hal. Apakah mungkin ini saatnya Lo diem. kita Silencio Stampa gitu. Area yang nonton lo mau lucu kayak nggak diem, nggak Kita ketawa. diem aja, kita diem. Atau lo yang diem. Enggak, kita diem aja udah. Kita diem aja. Saya nggak tahu belum. Diem-dieman aja ya. 1 jam 30 menit dah. Emang kalau dapat gernya ya nambah lah jadi 2 jam. Tapi diem. Kita tahu gernya dari mana ya. Iya. Gitu. Intinya itu filosofinya sebenarnya. Tapi tentu eventnya tetap bicara, tetap ketawa, tetap ini gitu sih. Itu sebenarnya. Lalu kemudian abis Silencio Stampa, saya ke Koda Kubik. Nah Koda Kubik ini, Koda itu Akhir lagu. bukan, Koda itu dalam bahasa Lama Kera artinya bicara. Oh. Akhir lagu juga koda. Ya, Coda itu. Iya, Coda. Ini C-O-D-A. Ini ya. K-O-D-A. Itu Nyanyian koda. nyanyian kode. Kode. Kok nyanyian kode? Nyanyian kode. Baju merah jangan sampai lolos. Iya. Itu kan. Ini koda artinya ngomong. Ngomong, bicara. Oke. Koda kubik. Kubik ini artinya? Kubik itu saya pangkatkan 3 kan. Jadi maksud saya setelah kita tutup mulut, berikutnya kita Ngomong. bicara yang lebih keras daripada
6 show sebelumnya. 3, 4, 5, 6. Oke. Kita bicara lebih keras di situ. Tapi apa yang mau dibicarakan? Belum tahu. Belum tahu. Oke. Tidak tahu kan apa yang terjadi nanti di situ. Ya. Nah, kemudian kita masuk 2028 Black Campaign 2 itu untuk mempersiapkan tahun politik tahun 2009. Oke, pas. 2009 tahun politiknya. Udah beda lagi ya. Ya, sudah beda lagi. Entah ada presiden yang mau 2 periode atau mungkin ada calon baru atau apa gitu. Tidak tahu. Itu Black Campaign 2 untuk mempersiapkan pemilu tahun 2009. Lalu setelah itu kita bikin kontras 2, komentar spasi, karena menurut saya sudah ada 2024 sampai 2029, artinya sudah 1 periode presiden. Menurut saya kayaknya sudah ada perubahan, titik terang. Walaupun kayak kita tahu Sutioso aja butuh dia yang tanamkan dulu tonggak Transjakarta, tapi tidak di dia kan ininya. Artinya, tapi paling tidak kita lihat ada arah mungkin ke sana atau apa gitu. Oke. Kontras 2. Kemudian setelah kontras 2 saya tutup dengan diferensial dinasti di tahun 2030, karena menurut saya ini prediksi saya bisa salah, bisa saja benar atau apa begitu, tapi diferensial dinasti saya pikir di tahun 2030 itu anak-anak pejabat yang kita kenal sekarang itu sudah memegang tampuk pimpinan, sudah memegang sesuatu lah di negara ini. Menjadi kayak Gibran itu kan wali kota Solo sekarang. Ya. Kita dengar berita baru-baru ini Kaisang mau terjun ke politik juga. Ya. Mungkin 2030 itu mungkin Gibran sudah jadi menteri atau wapres atau mungkin presiden mungkin. Atau mungkin dia jadi gubernur Jawa Tengah, kita juga tidak tahu. Lalu Kaisang mungkin jadi wali kota Solo atau jadi gubernur Jawa Tengah mungkin atau apa. Mungkin Putri Tanjung juga sudah terjun ke politik juga, sudah masuk di pemerintahan. Walaupun sekarang sudah masuk ya, dia staf milenial ya. Staf milenial ya? Iya. Staf sus milenial ya? Iya, staf sus milenial. Ya, Putri Tanjung, mungkin anaknya Pak Haritanu juga sudah ini. Walaupun ada yang sudah ada di DPR kan? Udah ini dong, wakil menteri. Oh iya, Bekraf. Iya, Wamennya Bekraf, wakil menteri Bekraf ya? Kemenkraf. Bukan Bekraf. Kemenkraf. Oh, Kemenkraf sekarang. Kementerian. Kalau Bekraf apa? Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kalau Bekraf itu sudah jadi udah ya digabung, dilebur. Oh, oke. Jadi nah itu. Ya. Itu, dan maksud saya mereka sudah lebih dari sekarang mungkin. Iya. Lo nggak ada ngomongin keluarga? Nah, sebenarnya itu hal-hal pribadi saya atau apa itu sebenarnya dia dicicil-cicil di dalam setiap show ini sebenarnya, Cing. Oke. Jadi saya tidak diferensial dinasti, mungkin bisa juga saya bicara tentang anak saya 2030 tuh 7 umur tahun berapa? lagi ya? Ya, 7 tahun lagi. Berarti 7 tambah 4 udah umur 11 tahun Mada. Ya, udah mau masuk SMP. Ya, mungkin. Udah mau mungkin masuk kelas SMP. 5 atau kelas 6 SD dia. Iya. Nah, dia mungkin saya bicara tentang anak saya juga gitu. Saya tuh tidak pede, Cing, bikin show yang itu terlalu personal. Karena kan semua yang lo omongin personal. Walaupun itu ada anak lama Kera ya. Iya. Maksudnya personal tuh membahas tentang diri saya doang. Itu saya tidak pede karena saya merasa hidup saya tidak menarik untuk ini, untuk dibicarakan. Maksudnya saya tidak tahu orang masa mau dengar. Makanya kita ngabdur tuh lebih enak karena kita bisa kemana-mana gitu ngobrolnya. Tidak hanya tentang Dur kau apalagi gitu. Tidak selalu begitu kan, makanya nyaman. Iya. Lah kan lo bisa ngomongin yang gitu. Apa aja tentang anak lo kan cuman orang kan nonton lo juga pengen mendengar betul. Apa namanya sudut pandang lo terhadap satu masalah. Iya betul, tapi lebih enak kalau itu tidak show tentang anak doang, tapi lebih ke yang lain. Ntar ada selipan-selipannya ada gitu. Iya. Sih. Kalau di matematika diferensial itu apa sih? Turunan. Kalau ini eksponensial. Eksponen. Integral. Eksponen tuh bilangan berpangkat. Masih inget gak lo? Integral ini gitu-gitu masih inget gak? Masih yang bentuk-bentuk sederhananya. Misalnya apa? Integral itu misalnya gimana sih? Misalkan integral dari X. Misalkan ya. Integral dari X, berarti X itu kan koefisiennya 1 di depan, karena sebenarnya 1x kan, cuman satunya karena ini nggak usah ada, jadi x ini juga x pangkat 1 kan, karena pangkat 1 dia nggak usah ditulis juga, x doang. Jadi integral dari x itu adalah 1 yang di depan diper dengan
pangkat satunya itu turun ke bawah ditambahin 1. Jadi 1/2 kali X, pangkat yang tadi 1 jadi 2. 1 tambah 1 jadi 2. Jadi integral dari X itu sama dengan 1/2 X kuadrat. 1/2 X kuadrat. Nah, itu integral dari X. Kalau berarti integral dari 2X ada, bisa? Ya, integral dari 2X Itu berarti 1/3 apa 1/4? enggak, 2 tambah 2 tambah 1. 3. Jadi 3. 1/3. 2/3. Integral X adalah setengah Kali X kuadrat. kali X kuadrat. Ah. Setengah ini didapat dari 1 dan 1 plus 1. Yes. Berarti kalau 2X, 2 plus 2 per 2 plus 1. 1. Jadi 2/3 kan? 2/3. 2/3 kali X, X pangkat 3. pangkat 3. Karena 2 ditambah 1 lagi. Ya. Itu gunanya untuk apa ya, Dur? Misalnya, Nah ini nih yang kadang digunakan untuk apa? jadi itu sebenarnya ilmu matematika pada dasarnya dulu itu tuh mereka menemukan sebuah masalah di masyarakat nih yang harus dipecahkan. Ya. Kemudian mereka membahasakan itu dalam matematika. Jadi Ya. disederhanakan biar bisa dikerjakan gitu. Ya. Karena kalau ditulis utuh-utuh masalah yang ada di masyarakat itu terlalu ribet, nggak simpel gitu. Nah, Ya. matematika itu biasanya pakai bahasa-bahasa yang simpel. Nah, simbol-simbol dan segala macam ini sebenarnya menyederhanakan dari permasalahan di masyarakat, sehingga ada integral, ada diferensial, perhitungan ini segala macam. Nah, masalahnya kemudian adalah ketika kita sudah sampai di zaman sekarang ini, dia sudah jadi cabang ilmu sendiri yang rootnya dia ke sana ini kita sudah tidak tahu. Jadi Cing Abdel tanya saya integral buat apa, saya juga bingung. Dalam kehidupan nyata ya? Iya, tapi saya Dalam percaya kehidupan bahwa sehari-hari. itu ada karena pasti ada satu masalah dulu yang mereka ingin pecahkan. Oh bentuknya ini kita sederhanakan begini sehingga dia jadi begini. Kemudian diformulasikan ke masalah intinya. Oh, ketemu hasilnya. Oh iya, ternyata jadi gini. Ya. Nah, tapi karena ini sudah jadi cabang ilmu sendiri, akhirnya yang dipelajari ini doang. Rootnya dia ke sana udah. Iya. Kadang kita lupa. Nah, kadang-kadang di tingkat-tingkat yang profesor, doktor, yang dosen-dosen yang keren, apa segala macam tuh, mereka bisa mengajarkan sedetail itu. Bisa Tahu sampai ya. tahu rootnya kemana. Ini apa ininya gitu. Iya. Dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Betul. Kayak misalnya hukum Pitagoras ya. Bisa mengukur tinggi Gunung, gitu kan. Caranya gitu. tinggi gedung. Tinggi gedung tanpa kita harus naruh Turunin dia. meteran. Iya. Iya, naruh meteran. Ya, gitu-gitu. Kan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. C kuadrat. Ya. Kita yang A kuadratnya tahu nih. Jarak yang sini kita bisa ukur. Nah, yang kita tahu lagi C kuadrat kan. Untuk dapetin tinggi Monas misalnya ya. Tanpa kita harus ngukur ke atas. Caranya adalah dengan gimana? Tahu nggak lo? Apanya? Cara ngukur si tinggi Monas. Bisa kita pakai. Yang diukur-ukur gini-gini ya? Ya. Jadi karena kita nggak tahu. Kita tahu jarak berdirinya saya dengan Monas. dengan tinggi Monas. Jarak saya dengan Monas. Saya tahu nih. Iya. Jaraknya berapa. Ketika saya melihat ujungnya Monas, kan kita bikin jadi segitiga siku-siku kan. Iya. Ketika saya melihat ujungnya Monas, saya kan tidak tahu jarak saya ke ujung Monas kan. Iya. Nah itu gimana? Kita pakai aduh saya lupa istilahnya dalam trigonometri, tapi itu kita pakai sudut istimewa dalam segitiga siku-siku. Jadi kita bikin pakai busur derajat, usahakan berdirinya kita tuh 45 derajat. Jadi kalau 45 derajat kan kalau cos, sebentar ya. Aduh, Cing Abdel, sin depan per mi per pada per mi. Cos 45. Misalkan cos 45 atau kita ambil cos 90 sebentar ya, cos 90. Sebentar ya, Cing ya. Ya, gue Cos tungguin. 90. Sebentar. Kalau sebentar ya. Ya, ini kan sin. Kalau cos tuh gini, berarti cos 90 0. Nah, cos 90 tuh 0. Kalau 90 itu maksudnya? Nilai dari cos 90. 90 Jadi derajat. jangan, tidak mungkin 90. Sorry. Cos 45. Cos
Cos 45. Cos 45, sorry ya. Kita bikin cos 45. Cos 45 Nah, itu kamar mandinya dalam nggak nih cosnya? Hah? Luar. Orang lagi pikirin Iya. Cos 0, cos 0 1. Cos 90, cos 90, kok cos 90 sih. Cos 6, cos 45. Sebentar, cos setengah akar 2. Cos 45 itu setengah akar 2. Cos 30 itu setengah. Berarti kita bikin cos 30 aja. Cos 30 itu setengah. Ya. Nah. Ya betul, dari 1 turun ke sorry. Maaf ya. Oke, Setengah akar 3. tungguin. Setengah akar 3. Cos ya Allah Akbar. Cos 0 1 turun setengah akar 3, turun lagi setengah akar 2. Itu berarti 30 ke 45, 45 ke 60. Cos 60. Cos 60 setengah. Kita ambil ya. Nah, kita berdiri menatap ujung Monas ini, usahakan busur derajat kita membentuk 60 derajat ini. Sehingga kita dapat cos 60 itu setengah. Ya kan? Nah, cos 60 itu rumusnya adalah sisi pada sisi yang kita tahu dibagi dengan sisi miring, hasilnya setengah. Oke. Jadi kita dapatlah sisi miringnya berapa kan? Oke. Nah, misal jarak dari diri. Oke, sorry. Nah, bentar teman, si Abdel ini suka inilah ngabdur nih, nggak ada persiapan, tiba-tiba ini saya kelihatan tolol sekali di sini nanti. Maaf ya teman-teman, saya sudah lama sekali. Ini Monas ya. Oke. Ini tinggi Monas. Ya. Masnya mana? Ini Mas, shoot. Oke. Ada orang naik lift. Ya. Jatuh itu. Ada liftnya di sini. Ya, Oke. Nah, tapi itu nggak 60 tuh. Mana? Yang sebelah anggaplah gitu. Oke. Ini 90. Kalau sudah ada begini pasti 90. Itu pasti. tanda 90. Ya, kita harus bikin pasti 90 dong. Kita berdiri di sini. Sudahlah begitu aja. Ya, oke. Kita berdiri, kita pastikan ini 60 derajat. Oke. Karena kita pakai busur derajat kan? Ya. Nah, jarak dari sini kita tahu, taruhlah 30 meter misalkan, kita tahu. Misalkan aja ya teman-teman ya, ini misalkan. Nah, sin Cos dong. Tadi dia ngomongin cos tiba-tiba sin. Bentar, sin mah ini. Ini sin kripto. Sin kripto. Ini taruhlah alfa ya. Sin alfa itu sama dengan sisi depan. Alfanya MIDI apa? Sisi Alfa Express. Lawson. Di dalam alfa. Oke. Gimana guru matematika itu nggak stres ketemu murid-murid kayak gini nih. Nah, sin alfa itu sisi depan dibagi dengan sisi miring. Nah, dia ada nggak sih sin sakit sama sin izin? Alfa, izin sakit kan? Alfa, beta, gamma. Enggak dong. Gitu. Lo kalau di rapot kan izin berapa, sakit berapa, alfa yang nggak ada keterangan. Ya. Oke, sin alfa itu adalah sisi depan per sisi miring. Kalau cos alfa, sisi ini per sisi miring. Sisi pada. Saya biasanya pa per mi gitu. Oke. Sisi pada per sisi miring. Saya nggak tahu itu namanya apa ya. Oke. Gitu ya. Nah, kemudian jadi kalau cos 60 sama dengan sisi pada ini 30 per 60. Ini yang kita tidak tahu kan? Ini kan X yang kita pengen cari. Iya. 60 dong. X. 60. Udah ya, pasti 30 kan? 30 per X. Toh? Udah 60 kan? Cos 60 ini? Setengah. Bentar. Cos 60 itu setengah. Tadi udah lo bilang. Ini cos. Ini 1. Tadi saya membayangkan. Ini setengah akar 3. Ini setengah akar 2. Ini setengah. Ini lari ke 30. Ini 45. Ini 60. Betul. Ini 90. Cos 90 itu 0. Kok larinya ke 30 tiba-tiba? Nggak ke 15 dulu? Enggak, ini sudut-sudut istimewa. Oh, oke. Jadi sudut istimewa itu dari 0, 30, 45, 60, 90. Oke. Kemudian 90 tambah 30, 120. Itu sudut-sudut istimewa tuh. Dalam trigonometri. Jadi nggak 15 mulainya? 30, 45, 60? Nggak, 15 bukan sudut istimewa. Jadi ini sudut-sudut istimewanya. Jadi kalau memudahkan kita, karena dia istimewa aja gitu. Biar memudahkan perhitungan. Nah, cos 60 setengah? Setengah udah, 60 sama berarti. dengan 30 per X. 60. Kita kali silang, 60. Ya, X sama dengan 60. Oke, berarti ini 60 meter ya. Nah, dapatlah ini Pitagorasnya kita. Jadi ini yang kita pengen cari, Y berarti ya. Y sama dengan akar dari 60 kuadrat dikurangi dengan 30 kuadrat.
Oke. 3.600. 6 berapa sih? 3.600. 3.600 Kurang 900. kurang 900. Oke. Berapa nih? 2.500. 2.700. Akar dari 2.700. Oke. Nah, berapa tuh? Akar 2.700 kira-kira 5 komaan berarti. 50-an berarti. Ya, Benar gak? Mungkin. 5 kali 5 25 kan? Iya. Berarti sekitar 50 50-an. 50 akar 25. berapa gitu. Iya. Sebentar. Ini kan sama dengan akar 2.500 Plus akar dikali 200. dengan akar berapa ya? Akar 200. Enggak. Sorry, bukan begini. Sorry. sorry ya. Iya. Saya lupa. Tapi 50 komaan, jangan begini. Iya. Gini. 50 koma. Paling ini. 50 sekian. Ini aproksimasi. Kayak aproksimasi. bukan Aproksimasi. teman-teman. Kayak Hurley. Enggak ya. Mendekati. Jadi 50 sekian. 50 sekian. Bukan 50 koma dong. 50 plus sekian. Atau gini aja. Bukan 50 koma. Kurang lebih. Ya. Plus Kita pakai tanda. Lebih pasti. Kita gini. Plus 50. 50 plus. Ih, pakai kalkulator aja gua. Ya Allah. 50 plus. Bentar. Akar 2.700. Akar dari 2.700. 200 itu berapa kali berapa yang paling dekat? 10 kali 10, 15 kali 15, 60. 51,9. Kok 51,9? 51,96 Coba 51 kali 51. kali 51,96. Iya. 2.699. Oh iya benar. 50 kurang lebih berarti 51 ini sama ya, dengan bukan ya? ini ya, kurang lebih 51,9 meter. Nah, itu ini ketahuan lah. Nah, itu gunanya hukum Hukum Pitagoras. Pitagoras. Iya. Karena dia dari mana? Hah? Dia dari Yunani apa dari mana saya nggak tahu dah. Iya. Karena kalau dari Batak Pitagoras. Apa kalau dari Batak? Pitagoras Kalau Horas, kalau Bang. dari Batak. Iya. Ayo kita cari lagi yang mana. Nah, itulah kurang lebih. Iya. Kurang lebih begitu. Saya Kalau polisi Pitagoris mere. ditonton sama Jeremy Pauline, malu saya langsung. Malu saya. Kemampuan matematika saya ecek banget. Oke. Itu tahu situ. Taruh sini aja. Jangan lah, nggak enak dilihat. Oh, nggak enak ya? Oke. Ntar gue masih mau cari lagi nih, tenang aja. Ada lagi diferensial. Apa turunan? Maksudnya Turunan. tuh. Kalau yang Tadi Cing Abil waktu yang Cing Abil tanya pertama kan saya sudah tidak tahu tuh. Integral. Apa gunanya integral dan diferensial saya tidak tahu. Iya, gunanya nggak. Tapi Ya, itu lebih ke kayaknya ke mesin atau kemana gitu ya. Dia larinya. Dia tuh jatuhnya ke matematika terapan kayaknya. Oke. Kayaknya. Matematika terapan tuh apa sih maksudnya? Matematika terapan itu adalah selain kita belajar tentang perhitungan matematika ini, kita tahu dia terapinnya di mana. Sederhananya begitu. Jadi matematika terapan tuh dia berhubungan sekali dengan fisika. Sangat berhubungan dengan fisika. Iya. Jadi biasanya ada orang-orang yang ngambil fisika, pasti dia belajar matematika terapan. Oke, yang integral, diferensial. Bagaimana fluida, gelombang, fluida tuh gelombang pasti integral itu mainnya. Iya. Limit pasti pakai limit. Yang gitu-gitu. Sin cos ya gunanya buat itu ya. Sinus, kosinus, Iya, itu sudah tangen. sudah masuk ke sana-sana tuh. Iya. Nah, gitu. Kalau gue udah lupa lagi integral tadi. Integral gimana? Integral Mana itu X. tadi, Bang, sini Bang. Ntar saya lupa lagi, sorry. Integral. Sorry Bang Rahman, sorry. Inanya spidolnya. Integral X. Baliknya. Boleh dong, ada seripan-seripan panceran dikit boleh lah. Boleh. Iya kan? Ini teman-teman, ini ya, saya kadang-kadang lupa. Jadi mohon maaf, saya lama sekali tidak pegang buku. Oke. Integral, misalnya integral dari X. Biasanya itu tulisannya integral X dx. Dx ini kayak Dx itu apa? integral terhadap Kasihan X. Dx. Integral terhadap X. Jadi misalkan gini. Ini cuek. Misalkan dia gini. Oh, iya. Ini misalkan integral, misalkan dia ada 2 gitu Light ya. gak Dx-nya? Hah? Dx-nya light gak? Dx lah itu apa ya? Ayo cari. Ya, lu dibantuin. Dx lah itu apa? Solar. Iya. Kan ada Dex, Pertamina Dex,
ada Pertamina Dexlite. Oh, saya nggak pernah isi solar, mana tahu. Iya kan, tapi lo kan ke... Misalkan ini 2X tambah Y misalkan ya. Kalau kita ada DX-nya, itu berarti integral ini hanya berlaku pada X, Y-nya nggak ikutan. Oke. Gitu, jadi integral 2X plus Y terhadap X gitu. Jadi kalau nulis integralnya itu ada ini, jadi kita tahu yang diintegralkan yang mana. Sebenarnya begitu, karena kalau dia sudah persamaannya panjang, koefisien tidak hanya X gitu, koefisien itu banyak gitu. X, Y. Sorry, bukan koefisien, variabelnya tidak hanya Y. X. Ada Y, ada Z. Ada Maggie. Wah, Z. Jatuh bangun aku mengejar. Iya benar lagunya, iya. Video klipnya Ius tuh. Bagaikan. Video klipnya Ius. Serius? Iya, yang jatuh bangun Aku itu. Yang Ada jadi di cowoknya, ada. Terus nonton ah. Iya, Christina kan. Oke, integral. Sabar Maggie Z loh saya bilang ini. Jatuh bangun aku lagunya Maggie Z, tapi dibawain juga sama Christina. Oh. Yang ceweknya Aguilera. Bukan, Christina. Hakim. Christine itu. Ronaldo. Christian. Makasih Ding ya. Sama-sama. Gak apa-apa lah ya, ada komedi-komedinya. Gak ya. apa-apa. Tadi enggak lo nggak ada XDX. Nggak ada integral XDX tuh nggak ada lo. Mana yang pertama kali, yang pertama integral itu apa sih Dur? Iya itu kan lagi ngomong-ngomong aja. Setelah saya nulis ini baru saya ingat. Oh iya dia tuh biasanya ada DX-nya gini. Oke. Untuk penanda. Jadi kalau integral gini berarti itu sama dengan ini kan koefisiennya 1, pangkatnya juga 1 tapi tidak ditulis. Jadi 1 per 2 X kuadrat. Nah gini DX-nya udah nggak usah. Oke. Gitu. Itu kalau misalnya integral X. Dan sekarang integral 4X. Bentar. Gue yang ini. Ya, boleh. Bisa ya? Boleh. Berarti kalau integral dari 4X dx itu sama dengan berapa coba? 4 per sebentar, 4 per 8. 7. 4 per kan ini 1 di sini. 1 ini 4, masuk turun ke bawah. 5 ditambahin 1. 2. Tetap 2 jadinya. Iya. 4 per 2. Kan 1 di mana, Dur? Ini kan sebenarnya 4 nih kan 4 X. Ini 1 ini turun ke bawah sini jadi penyebut ditambahin 1. Ditambahin 1. Oke. Jadi 2. Jadi 2. X. Nah, si ininya nih kan 1 ditambahin 1. Jadi X kuadrat. Oke. Ini sama dengan 2X kuadrat. Nah, ini adalah integral dari 4X, 2X kuadrat. Oke, coba lo kasih gue soal satu biji. Integral berapa? Waduh, saya lupa. Oh, integral yang biasa-biasa aja ya? Iya, biasa aja. Ya, saya juga nggak tahu yang satu penyebut. Misalkan integral dari 2X pangkat 3. 2X pangkat 3. Nah, integral dari 2X pangkat 3 adalah 2 per 4. Per 4, betul? X pangkat 4. Pangkat 4, betul. Jadi sama dengan setengah X pangkat 4. X pangkat 4. Itulah. Oke, tapi kita nggak tahu gunanya di mana. Kita nggak tahu. Saya yang nggak tahu. Iya, kita berdua. Iya. Kita berdua nggak tahu. Sorry teman-teman kalau ada yang tahu gunanya untuk kehidupan sehari-hari ya. Lari ke matematika terapan. Iya. Saya percayanya matematika terapan ke gelombang, ke fluida, kemana-mana itu. Iya. Nah ini diferensial kayak diferensial dari X. Lambangnya gimana diferensial? Itu integral gitu gue tahu, ingat. Lambangnya ada kan masing-masing. Ya ini sigma. Bukan. Sigma tuh jumlah. Sigma tuh jumlah, betul. Total, grand total ya. Sigma tuh grand total. Diferensial kebalikannya, enggak? Biasanya tuh diferensial dx. Ya, aduh saya lupa. Dia tuh ada dx per apa gitu, dy apa-apa gitu ya. Pokoknya intinya kalau x dx ya. Iya. Kalau tidak ada keriting-keritingnya begini, biasanya dia diferensial. Diferensial, berarti nggak ada apa-apanya, tiba-tiba dia diferensial. Iya, karena kalau ada begini kan dia ini integral. Tapi kalau ada dx ini pasti D-nya itu apa, Dur?
D itu kayak saya nggak tahu ya, simbol bahwa kita tahu itu tuh integral atau diferensial. Tapi kalau dia tidak ada di integral tuh pasti ini. Iya. Kalau ininya nggak ada ya ini berarti turunan. Asal ada dx-nya. D-nya itu tetap D terus kan? D terus. Oh. Untuk menyatakan bahwa itu adalah Diferensial. Iya. Kalau nggak dikasih yang depannya. Keriting ini kan logo integral soalnya. Okay. Lambang integral. Iya. Slogannya ada nggak? Dia punya logo tapi integral punya slogan nggak? Slogan dari integral tuh akhlak. Karena dia integritas. Iya. Oh iya benar. Jangan sampai kita menipu rakyat. Betul. BUMN. Ya. BUMN. Oke. Nah itu apa? Nah ini Diferensial ya. Turunan. Turunannya itu adalah ini kan ada satunya di pangkatnya nih. Pangkatnya itu turun ke bawah menjadi koefisien. Penyebut. Ya, jadi ini gini aja ya, X kuadrat aja ya biar gampang ya. Nah, 2-nya ini pindah ke depan jadi 2X. 2 yang tadi ini dikurangin 1. Jadi 1, jadi 2X. 2X. Jadi turunan dari X kuadrat terhadap X adalah 2X. Oke. Makanya tadi ini kalau kita turunin dia setengah X pangkat 4 dx, kalau kita turunin 4 maju ke depan jadi 4 kali setengah X ini kurang 1, 4 kurang 1. Kok kurang 1? Iya, pangkatnya kurangin 1. Oke. Jadi sama dengan 4 kali 1, 4 bagi 2, 2X pangkat 3. Dia balik lagi ke sini. 2X pangkat 3. Dia balik lagi. Benar. Ya gitu. Benar. Jadi hasil dari integral kalau didiferensiasikan balik lagi. Ya. Betul itu. Ya. Dan berlaku untuk semua. Nah ini oke. 2X ini. 2X tadi udah belum sih? Kalau diintegralkan. Belum. 2X, integral kalau 2X. Kita integral dari 2X terhadap X itu sama dengan 2 per 2 tambah 1 tambah 1. 2 X kuadrat. X kuadrat sama dengan X kuadrat gitu. Oh benar ya. Gitu sih. Benar ya. Iya, sederhana gini saya masih ingat. Iya. Ya gitu. Ya? Tapi teman-teman kalau ada yang ingat cara nulisnya saya agak-agak lupa tapi ya beginilah ya. Mohon maaf ya. Maaf sekali. Nah, beginilah kurang lebih. Iya. Yang lo ingat ada nggak matematika yang bisa selain yang si Pitagoras itu untuk kegiatan kehidupan kita sehari-hari? Ada tulisan pusing gue dulu. Bla 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 bla. Jangan kan Bang Dion, saya juga pusing. Gak apa-apa lah sekali-sekali. Nih, yang ini nih. Apa namanya? X plus 2 dalam kurung X min 3. Itu akar persamaan kuadrat. Hah? Itu akar persamaan kuadrat biasanya. Dibaliknya. Bang, udah habis ini Bang. Minta tolong Bang. Hapusan dong. Tisu. Tisu. Enggak ada Bang di sini Bang. Ada. Tenang. Saya pikir dia bawa satu kotak. Bawa ini doang. Bener. Iya. Bener. Nah, kalau yang itu akar persamaan kuadrat. Persamaan linier. Apa tuh? Persamaan linier. Persamaan linier itu deret hitung. Linier itu artinya garis lurus. Jadi persamaan linier itu persamaan garis lurus. Jadi gini sebenarnya, Cing. Ini kan bidang kartesius nih. Apa namanya? Bidang kartesius. Oke, X, Y. X dan Y. Garis yang begini-begini, yang begini-begini, ini namanya persamaan linier. Oke. Karena dia garis linier tuh lurus. Makanya kalau kita ambil jurusan yang linier, maksudnya yang searah. Kalau lu udah pendidikan matematika, ambil juga pendidikan matematika, jangan tiba-tiba ambil M.Hum, magisternya magister humaniora atau apa gitu, ambil yang sejalur. Oke. Nah, linier. Nah, yang begini-begini itu namanya persamaan linier. Yang tadi Cik Abdul bilang garis-garis lurus. Oke. Tapi kalau dia sudah begini-begini, ini kurva nih. Kurva ya. Dia udah kurva nih yang begini-begini. Ya. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Karena persamaan kuadrat itu bentuknya kalau kita gambar di bidang kartesius jatuhnya kurva. Kalau persamaan linier kita gambar pasti garis lurus. Yang kita buktikan. Kalau persamaan linier itu bentuknya tuh AX plus B. Biasanya begini nih. X sama dengan sorry.
Kadang-kadang Y sama dengan AX plus B. Oke. Ini biasanya linier nih. Oke. Ini garis lurus nih. Garis lurus. Tapi kalau Kurva. Kalau Persamaan kurva, apa namanya? Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ya. Bentuknya dia tuh AX kuadrat plus BX plus C. Oke. Nah, Oke. ini kurva pasti bentuknya. Nah, Oke, gitu. kita buktikan. Kita buktikan. Oke. Misalkan garis linier Lo ya. Kartesius dulu dong, bikin satu Kartesius dulu. Ya kan ini aja kita hapus. Iya. Paling enak jangan bikin Kartesiusnya dulu. Paling enak. Paling enak. Paling enak. Paling enak. Oke. Paling enak tuh kita bikin ininya dulu. Persamaannya Cing Abdul mau apa nih? Linear dulu. Ya, Oke. linear. Y Lo kasih sama contoh dengan, ntar lo kasih soal gue ya. ya, Y sama dengan 2x plus 3 misalkan ya. Oke. Ya gitu ya. Oke. Nah, kita ambil contoh. Kalau Kamu mulai suka katakan saja jangan disimpan. jika ini ya. Jika Kalau teringat Y sama dengan 0, maka X sama dengan maka jika Y sama dengan 0, maka 2X plus 3 sama dengan 0 kan? ya. 2X sama dengan negatif 3, X sama dengan negatif 3 per 2. Oke. Atau sama dengan negatif 1,5. Oke. Ya, berarti titiknya adalah, kan titiknya itu kan selalu X, Y. Ya. Berarti negatif 1,5. Lo kalau ngajar begitu maksudnya pasti gitu loh. Iya. Ya, Nah, negatif 1,5, 0. Oke. Y-nya 0. Ya, itu kalau Y. Nah, sekarang kita butuh 2 titik aja kalau bikin garis itu. Kan kalau ada 2 titik kita langsung tarik aja, kan? Ini itu juga udah bisa narik, Dur. Kalau negatif, lihat ya, negatif 1,5 berarti di X-nya negatif 1,5 di sini ya. Ya, taruhlah ini 1. Ya. Ini 2. Ya. Nah, ini 1,5 di sini nih. Ya. Nah, titiknya di sini. Oke. Mau tarik garis kemana, Cing? Kalau bawah. nggak ada titik yang lain. Ke bawah. Nggak bisa begini, nggak bisa. Kan bisa kemana-mana nih garisnya. Oke, ya. Kita butuh 2 titik. Oke. Nah, titik yang kedua, kita misalkan X0. Kalau X0 berarti 2 kali 0 tambah 3 sama dengan Y kan? Ya. Ini berarti 0. 2 kali 0, 0. 0. 3, berarti Y sama dengan 3, sorry. Ya. Berarti Y. Berarti. Y lala. Ya, Y sama dengan 3. Ya. Berarti titiknya adalah 0,3. Oke. Nah, X-nya 0, Y-nya 3 berarti di sini. 1, 2, 3. Nah, titiknya di sini. Nah, baru di garis. Tarik garisnya. Set. Nah, inilah garis Y sama dengan 2X plus 3. Begitu. Garisnya adalah garis Y 2X atau garis ini garis ini garis yang ini 2X yang plus 3 tuh garisnya ini nih. Ini mau kita mau masukin angka berapapun, kalau kita gambarnya bagus ya di buku streaming, buku kotak-kotak itu atau di komputer, kita masukin X dan Y berapapun, dia akan masuk di 2X plus 3 pasti. Oke. Ayo gue coba satu ini. Satu soal. Buat gue akan mengerjakannya. Lo kasih. Oke, sekarang coba gambarkan. Ya, biasanya gitu. Ya. Soalnya Hapus deh semua. Coba gambarkan garis. Coba gambarkan udah berkali-kali. Kan sambil mikir. Iya. Coba, biasa guru gitu. Ya, kalau dia ulang-ulang itu dia lagi mikir dia tuh. lagi mikir ya. Coba sama kayak stand up komedi ya. Kalau kita ngeblank kita ulang-ulang aja kalimatnya kan. Iya. Sebenarnya ilmu public speaking itu sama aja di semua hal. Kalau udah ngulang berarti lupa. Lagi mikir. Y sama dengan misalkan Y sama dengan X plus 2. Nah. Oke. Garis X plus 2. Ntar sakit tangan. Oke. Y-nya berarti Y 0. Ya, kita misalkan. Y-nya 0 lah. Ya, emang rata-rata dinolin kan? Ya. Oke, X sama dengan min 2. Y sama dengan 0, Y sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. X sama dengan
Negatif 2, oke. Oke. Kita cari lagi X-nya 0. Sabar, ini berarti titiknya apa nih? Titiknya adalah min 2,0. Betul sekali. Ih, pintar sekali. Oke, terima kasih Pak. Anak pisangan ini. Iya. Ini Iya kan? sederhana sih ini. Ini X sama dengan 0. X sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 2. Y sama dengan min 2. X sama dengan 0, Y sama dengan 2. Ayo, X plus 2 sama dengan 0 kan? Ya. Berarti X sama dengan? X 0, Y sama dengan... Sorry. Kok iya sih saya? Sorry. Kadang gitu, guru tuh begitu. Guru tuh tidak sempurna juga, Cing. Oke. Berarti Y sama dengan 0 plus 2. Iya. Y sama dengan? 2. Oke, berarti titiknya adalah? 0,2. 0,2. Nah, baru kita gambar deh. Titik negatif 2,0. Di bawah tuh. Di kiri. Di sini. Di situ. Ini 1, 2. Di Ya, sini di lah. situ. Negatif 2,0. 0,2 ke atas 2. 1, 2 di sini. Tarik di situ. Nah, garisnya kurang lebih begini. Set, gitu. Oke. Ini garis. Sorry, mana tadi? Y sama dengan X plus 2. Gitu. Kurang lebih begitulah, Cing. Ya. Itu persamaan linier. Ya. Nah, Oke, persamaan. masuk ke kurva persamaan kuadrat. Itu agak lebih. Ya, cobalah siapa. Agak lebih rumit. Tidak rumit, cuman dia karena kurva tidak cukup 2 titik kita langsung garis. Harus 3 minimal. Tidak, kita harus tahu kurvanya melengkung ke bawah, melengkung ke atas atau gimana. Ya, berarti ada 3 titik dong harusnya. Misalkan nggak? 1. Iya, Ya. satunya di situ. Ya, kita harus tahu ininya aja. 3 titik. 1, 2, 3. Ya, gitu. jadi misalkan titiknya begini, 2 gini kan. Nah. Ini bisa begini, bisa begini kurvanya. Iya, harus 3 gitu titik sih. berarti. Ayo contohnya deh, gue udah sekaligus pusing nih. Iya, saya juga pusing. Pusing banget, oke. Saya juga pusing. Kacau. Aduh. Bisa matematika, pusing ya. Pusing kalau tidak belajar, Cing, kayak saya ini. Orang sudah tidak pernah belajar. Linear hapus dulu dah, begini. linear hapus dulu. Linear kita hapus. Oke, anak-anak kita sudah lewat pelajaran linear. Sekarang kita masuk ke persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Oke. Persamaan kuadrat. Oke. Hah? Pala Rahman berasap. Dul lagi. Kalau bersama suruh, Bang. Iya. Makanya dikasih tema kami ini, jangan biar tiba-tiba ngomong-ngomong begini nih, pusing juga saya. Emang saya juga pusing ini. Oke. Ini kan bentuknya Padahal AX kita udah kuadrat kasih tema show lo tadi lo. Kenapa jadi kesini? Oke. plus BX plus C Oke. sama dengan 0 biasanya. Ya gitulah. Sama dengan Biasanya sama Y. dengan 0. Gini. ya. Itu tuh Y biasanya. Nah, ini bentuknya. Oke. Contohnya. Untuk mencari. Contohnya yang gampang-gampang aja dulu ya. Ya. X kuadrat plus 2X plus 3 misalkan sama dengan 0. Oke. Nah, untuk kita tahu titik-titiknya, kita cari akar persamaannya. Akar persamaan itu sebenarnya adalah titik potong pada sumbu X. Sebenarnya intinya itu. Jadi ini biasanya X gini, biasanya tuh guru-guru tulis begini nih kan. Oke, X1 dan X2 tadi. Oke. X1, X2. Jadi kita tahu titik potong pada sumbu X. Oke. Berapa kali berapa yang hasilnya 3, tapi dijumlahkan hasilnya 2. Berapa kali berapa? Yang hasilnya 3, tapi dijumlahkan hasilnya 2. Kembali Kak. Benar. Jadi Berapa tambah berapa? Jadi Berapa tambah? kali berapa sama dengan 3. Yang Kembali mana gak berapa tambah berapa sama dengan 2. Ini bisa min 3 dan min 1. Oh, sorry. Di sini min aja ya. Ya. Nanti saya masuk. Ini kalau ini bisa determinan positif, determinan negatif, itu biasanya tuh dia tidak ada titik potongnya. Jadi kurvanya tuh dia di atas begini. Oke. Dia nggak ada titik potongnya di sini. Nah, itu Oke. tuh nggak ada akar persamaannya. Oke. Karena dia tidak memotong sumbu X. X. Biasanya begitu. Oke. Kita bikin yang ada titik potongnya aja dulu. Oke. Nah, ini berapa kali berapa yang min 3 dijumlahkannya plus 2.
Berapa kali berapa yang min 3? Itu enggak tuh, belum ada min tuh. Ini. Yang bawahnya? Oh ini. Oke. Berapa kali berapa yang negatif 3 dijumlahkan jadi plus 2? Min 1 kali 3. Betul sekali. Ini min 1, ini 3. Oke. Ya kan? Ya. Jadi kalau di sini 3 plus min 1 sama dengan 2. Sama dengan 2. Oke. Nah, jadi di sini ini mana tadi? Ini plus 3. Ini min 1. Atau kebalikannya? Atau kebalikannya boleh. Kan kalau perkalian tuh berlaku hukum komutatif. Oke. Apa artinya? A kali B sama dengan B kali A. B kali A. Ini hukum komutatif. Ini sama berlaku di perkalian dan penjumlahan. Kalau pengurangan pembagian nggak berlaku hukum komutatif. Perkalian dan perjumlahan? Bukan. Pembagian dan pengurangan. Tadi kayak gitu loh. Iya kan, kalau A kurang B itu tidak sama dengan B kurang A. Iya. Nah, komutatif adalah? Komutatif itu yang sama. Artinya perkalian dan pembagian. Perkalian dan penjumlahan. Perkalian dan penjumlahan. Iya. Pembagian dan pengurangan tidak berlaku komutatif. Oke. Nah, gitulah. Nah, ini berarti X plus 3 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Ya, karena untuk mendapatkan 0 salah satunya harus 0. Betul. Oke. Itu Cingame paham itu udah. Iya kan pakai logika aja ini mah. Iya. Oke. Berarti ini ada kemungkinan ini yang 0 atau ini yang 0. Karena kita mencari dua-duanya ya. Karena hasilnya 0. Ya. Berarti ini min 3. X sama dengan negatif 3. Oke. Ini X sama dengan plus 1. Plus 1. Berarti kalau ini kan hasil Y-nya kan 0. Ya. Berarti ini titiknya adalah min 3 0. Negatif 3,0. Nah, ini 1,0. 1,0. Berarti titiknya itu 1 2 3 di sini. 1 di sini. Nah, kita belum tahu nih. Kita belum tahu. Ke atas apa ke bawah Kurvanya begini atau kurvanya begini. Oke. Nah, apakah kurvanya dia senyum atau cemberut? Iya. Oke. Nah, yang begini itu kita cari nilai determinannya. Kalau saya tidak salah ya, teman-teman ya. Determinan, kita harus nyari Y-nya. Entah determinan atau diskriminan, saya lupa istilah determinan atau diskriminan. Kan tinggal di X sama dengan 0 aja. Enggak. Nyarinya. X sama dengan 0. Tidak bisa. Hah? Kita cari itu pakai rumus B kuadrat plus 4AC. Kalau kata gue ini min 3. Bener gak? B kuadrat plus 4AC kalau nggak salah ya. B-nya apa? Ini loh bentuk ini tadi nih. Oke. Berarti B-nya itu di sini 2. Bentar, saya cari. Nanti begini. Nanti ini nih, misalkan ya begini ya, B kuadrat plus 4AC ya. Iya. B-nya ini berapa? 2. 2 kuadrat tambah 4, A-nya 1. A1. C-nya min 3. Negatif 3. Sama dengan 4 tambah min 12. Negatif 12. Oh gitu. Sama dengan 8. Min 8. Negatif 8. Gitu. Nah, kalau nilai determinannya kurang dari 0, iya. Nah, ini berarti nanti kurvanya senyum. Kurvanya ke bawah atau ke atas gitu. Iya, senyum. Nanti kalau determinannya lebih dari 0, nanti kurvanya gimana cemberut. Gitu. Kalau determinannya sama dengan 0, kurvanya bagaimana? Kurvanya begini aja. Nah, gini. Ya. Hah? Jadiin PR aja Pak katanya. Ya, udahlah ya. Kurang lebih begitu. Oke, ini jadinya gimana bentuknya? Min 8. Berarti Y-nya min 8. Bentar, saya ada salah nih. Iya. Saya lupa ininya. Bentar ya, saya cari dulu ya. Apa kurvanya itu lihat dari nilai koefisien X apa ya? Bentar ya. Saya lupa banget nih. Dur. Itu kan misalnya Dur. Hah? Dur. Apa sih? Dur. Bentar, saya pusing nih, ya Allah Akbar. Bentar, kita tuh harus memberikan yang benar, siapa tahu ada teman-teman. Nih, kalau kata gue gini bener gak? Mau ke atas apa mau ke bawah? Itu kan X. Itu kan kita cari Y sama dengan 0. Ya. Kita cari Y sama dengan 0 akan dapat 2 titik tuh.
Diskriminan atau determinan. Nah, ini. Apa? Min 3 kalau kata gue. Min 3. B kuadrat. Oh, pantes. B kuadrat kurang 4AC. Sorry. Kok tambah sih? 4 tambah 12 berapa, Cing? 16. Nah, sorry. Kalau diskriminannya itu kurang dari 0, senyum. Sorry. Bukan. Ini mencari akar persamaan kuadrat. Kalau diskriminannya lebih dari 0, itu berarti dia mempunyai 2 titik potong pada sumbu X. Iya. Kalau diskriminan kurang dari 0, dia itu tidak ada titik potong. Jadi kurvanya itu melayang. Oke. Tidak ada titik potong. Pada sumbu X. Kalau diskriminannya sama dengan 0, ini berarti dia menyinggung sumbu X. Sumbu X tersinggung karena dia katain, "Weh X, lu tidur mulu," gitu. Oke. Artinya kurvanya itu dia tuh begini nih. Menyinggung di satu titik. Oke. Nah, biasanya gitu. Nah, yang ini karena dia 16. positif 16, dia punya 2 titik potong, betul kan? Betul. Punya 2 titik potong. Misalkan tadi kalau dia ini plus 3, pasti nggak punya titik potong. Yang tadi makanya saya ubah tuh. Ya. Contoh yang tadi saya ubah ya. Kalau kita B kuadrat min 4AC, B-nya 2 kuadrat kurang 4, A-nya itu 1, kali C-nya itu plus 3 tadi. Iya. 4 kurang 12. Berarti 4 kurang 12 sama Min dengan 8. negatif 8. Oke. Kurang dari 0. Iya. Makanya kita mau cari ini angkanya nggak akan ketemu karena dia nggak ada titik potong pada sumbu X. Makanya tadi saya bilang kita ganti jadi negatif aja gitu. Oke. Nah, sekarang kurvanya menghadap bawah, menghadap atas nih, ya Allah. Atas. Bawah. Atas. Cemberut dia. Sebentar ya. Cemberut. Karena kan dia di atas tuh Y-nya. Udah pasti dong, Dur. Hah? Karena udah 2 titik potong dan Y-nya adalah si 16, dia berarti ke atas dong pasti. Bentar, mencari sebentar, saya penasaran banget. Saya jadi penasaran. Saya tahu dulu, saya sekarang sudah lupa. Mencari tahu kurva persamaan kuadrat. Seneng banget sih lo kayak gini, jadi penasaran ya. Iya, saya penasaran banget. Sebentar ya. Saya tuh begini, kalau ketemu soal-soal matematika yang saya nggak bisa, saya penasaran. Pulang tidur nggak ini ntar saya. Gak bisa tidur? Nggak bisa tidur ntar. Ya pulang gak bisa tidur, sampai rumah baru tidur. Pusing ya Dur ya? Ntar. Sketsa atau gambaran awal dari grafik persamaan kuadrat dapat diketahui melalui nilai diskriminan D dan nilai di depan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya kan X kuadrat. Ya. Koefisiennya 1. Oke. Positif. Sketsa awal tersebut akan memberikan gambaran apakah parabola terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Selain itu juga akan memberikan gambaran di manakah letak parabola terhadap sumbu X. Koefisien pangkat tertinggi A. Ini ada nih. Oh, sorry. Terbuka ke atas atau ke bawah tuh dilihat dari koefisien A ini. Oke. Jadi kalau A lebih dari 0, Ya, kan? saya ada nih. Dia terbuka ke atas. Kalau A kurang dari 0, dia terbuka ke bawah. Bukan D nih. Bukan, ini nilai A ini. Oke. Nah, nilai A ini positif kan? Positif, akan terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Senyum. Berarti dia senyum. Yeay, begini dia. Tapi muter di Y-nya pakai apa? Lo harus tahu juga dong, mentok di Y-nya di mana. Di situ lah pokoknya. Kata gue Y-nya 3, 03. Bener gak? Kalau Y-nya 0? Kalau Y-nya 0 kan ada 2 tuh. Ada si, mana tadi? Min 3 dan 1. Oh, kalau X-nya 0? Nah, kalau X-nya 0, 3. Ya, berarti 2, 3. Min 3. Min 3 berarti. Nah, di situ. Di sini. Nah, itu berarti begitu. Nah, itu maksud gua. Iya. Sorry. Iya, betul. Nah, iya. Nah, gitu benar. Iya, betul. Titik potong dengan sumbu Y, X-nya kita Harus andaikan 0. 0. Betul. Okay. Sorry, cacing. Gua dong, ini 1.
Abis ini udah pusing banget gue Dur. Satu Dur, X ini persamaan kuadrat Dur gue Dur, kasih soalnya Dur. Apa? Persamaan kuadrat lu Oh, kita juga harus menentukan titik puncak. Titik puncak tuh ini nih. Iya. Kita harus menentukan juga, ada juga rumusnya. Ngalunnya bagaimana betul, gitu. Betul. Ya, sorry. Kurang lengkap ini ya teman-teman ya. Maaf ya. Titik puncak ada lagi. Ada titik puncak, ada lagi cara carinya titik puncak. Ya. Biasanya kalau sudah masuk ke program linier, jadi ini kan materi persamaan kuadrat. Nanti ada lagi pokok bahasan bab yang program linier. Nah, program linier itu biasanya contohnya gini, Cing. Ada seorang penjual gitu. Memproduksi kaos, hihi, apa segala macam. Setiap bulan dia 50 kaos, terjual 30 kaos. Nah, kemudian ada pertanyaan gini. Butuh waktu berapa lamakah untuk dia bisa menjual paling maksimum? Nah, itu berarti kita mencari titik puncak dari sebuah kurva. Nah, itu tuh biasanya kan, jadi kalau yang kita kerjakan biasanya kan sudah ketemu kalimat matematikanya. Iya. Nah, sebenarnya itu adalah bentuk dari misalkan seorang penjual atau apa dalam kehidupan sehari-hari, dia pengen tahu saya tuh maksimalnya saya itu bisa berapa? Apa yang harus saya lakukan sehingga saya bisa dapat penjualan yang maksimal. Berarti pakai asumsi ya? Itu dia asumsikan sekian hari dengan modalnya, dengan kebutuhan penjualannya, dengan segala macamnya, kebutuhan hari dijual apa segala macam, itu dirumuskan dalam program linier, dicarilah titik maksimumnya. Oh, kau bisa maksimumnya itu di hari ke-28 dengan sekian pieces atau apa gitu. Berarti penjualan tiket juga bisa tuh? Bisa. Nah. Ayo dong gue 1 biji persamaan kuadrat. Udah lah ya, saya pusing sekali nih. Gue kagak tahu gue bisa apa enggak jadinya. 1 aja habis itu udah. Bisa sih, ngapain orang paham kok tadi? Iya kan ada bantuan-bantuan lo, sekarang gue sendiri. Lo kasih 1 aja contoh, habis itu udah berapa menit ini? Ya udah 1 lagi udah deh, cepetan. Nah, karena saya takutnya saya bikin ini tiba-tiba tidak bisa tidak bisa diturunin. Bentar ya. Tuh bikin soal aja, hai para murid-murid. Bikin soal aja kita mikir para guru. Nggak sekedar bikin soal aja. 5x plus 6. Nah, ini kayaknya ada nih. Ini ada. Nah, ini. Jangan gini. Berarti kita kayak nggak ada dong, Dur. Hah? Nggak ada yang berapa kali berapa sama dengan 6, sama berapa plus berapa sama dengan 5. Nggak ada, Dur. Ada dong. Oke, ada. X plus 2. Yes. Kali X plus 3. Betul sekali. Anak pisangan jago. Berarti 2 kali 3, 6. 2 tambah 3, 5. Ya. Cakep. Berarti X satunya min 2. X ini sama dengan negatif 2 atau X min 3. X sama dengan negatif 3. Ini ngomong-ngomong ya, ini lambang atau. Atau kayak gini. Ya. Oke. Kalau begini dan. Oke. Kalau begini atau. Oke, itu di situ berarti min 2 dan min 3. Oh, berarti di sebelah sini semua dong adanya. Hah? Di Cartesius itu adanya di sebelah kiri semua. Iya, kayaknya. Di kuadran kiri. Ya. Min 2 dan min 3. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke, berarti X-nya ada di kuadran 2 semua. Ini berarti negatif 2,0. Negatif 3,0. Berarti negatif 2. Di mana dia negatif 2? 1, 2 di sini. Negatif 3 di sini. Itu. Ini 2 titiknya. Nah, A-nya adalah 5. 6. Ini rumus A-nya nih, bentuknya. Berarti A-nya itu? A-nya tuh plus. Plus berapa? Plus 1. Ya, betul plus sekali. 1. Berarti dia akan terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Kita cari Y-nya sekarang. Ya. Kita cari Y-nya. Y-nya itu berarti X-nya harus 0. Y-nya tuh sekitar di sini nih pasti. 6. Y-nya 6. Kalau Y sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0. X sama dengan 0, maka Y-nya 6. 0 kuadrat tambah 5 kali 0 tambah 6. Tambah 6 sama dengan itu ya. Sorry. Ini berarti 6. 0 kali 0 tambah 6. Ya, berarti
titiknya itu adalah 6. 0,6. Betul kan? Dia ada di atas sini nih. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah di sini. Nah kita cari lagi titik puncak tadi yang saya bilang. Kita harus cari tahu titik Gimana puncak. caranya itu bikin kurvanya kalau kayak begitu? Kan kurvanya itu nanti begini. Nah beginilah kurang lebih. Nah tapi kita harus tahu dia putarnya ini di berapa gitu. Oh iya. Nah itu tuh yang tadi saya bilang kita lupa cari. Kita harus cari lagi. Ada lagi tuh? Iya titik misalkan berapa koma berapa gitu. Nah di sini. Nah berarti dia putar baliknya di sini nih. Ah polisi cepeknya di sini. Di sini ada polisi cepeknya nih di sini. Pak Ogahnya di situ. Ada Pak Ogahnya di sini. Tapi dikasih mau. Putar namanya doang Pak Ogah. Ogah tapi mau. Dikasih nerima. Nah gitulah kurang lebih. Iya. Wah pusing ya bener ya. Enggak pusing. Enggak pusing Cing. Baru X kuadrat. Karena kita yang mengajar dan yang diajar sama-sama nggak ngerti. Sama-sama belum belajar. Iya, Sama-sama sudah lama tidak belajar. Iya. Tidak pusing. Sudah. Ya Allah saya sampai sesak habis. Tapi saya tuh rindu banget mengajar, serius. Ya lo ngajar lah. Saya rindu sekali mengajar. Cuman ya begitulah. Ya lo harus belajar lagi. Belajar lagi mah nggak apa-apa. Tapi maksud saya tidak ada sekolah yang bisa kecuali kita guru tamu. Mungkin. Ya bener lah. Dengan kesibukan lo nggak bisa juga. Ya, makanya saya menantikan sekali anak saya sekolah lagi. Karena lo akan sekolah lagi. Kayak dia udah pernah sekolah aja. Maksudnya kayak anak saya nanti sekolah. Lo akan ngajarin. Iya. Kalau berbeda sama pelajaran di ininya lo nggak akan didengar Dur. Anak begitu tuh. Iya, tapi paling tidak kan dia buku paketnya apa nanti saya baca buku paketnya. Iya. Saya baca buku paketnya, saya tanyain ke gurunya, dia ngajarnya gimana. Jadi saya bisa sesuaikan di rumah juga. Tapi saya pengen sekali mengajari sendiri anak saya gitu. Nah, gitulah. Nah, begitulah teman-teman. Itu sudah 1 jam lebih ya, Bang ya? Oke, 1 jam lebih. Oh, baiklah. Ini kaos Hoi, sweater Hoi, teman-teman, tidak usah dibeli. Udah tapi banyak. Keren loh, keren. Memang saya ganteng. Saya tuh pakai apa aja keren, Cing. Rasanya kan ganteng. Nah, Abdur bikin apa nih merchandise-nya? Pejuang Setrika kan udah. Iya. Laku 6 apa kalau nggak salah? Iya, 6 doang ya? Hah? Ya, lakunya itu adalah X plus 2. Tambah X plus 8. Kayaknya yang beli yang Mr. X. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak. Semoga setrikaan kalian semuanya. Ini mereka dari tadi tidak bisa setrika nih, gara-gara mereka harus lihat ini. Iya. Makanya jangan ada lagi hati-hati kalau kayak gini. Itu gara-gara apa sih itu? Selamat Ramadan. Hah? Oh ya, ini episode terakhir sebelum kita memasuki Ramadan teman-teman. Jadi selamat, saya minta maaf, saya dan Cing Abdel dan semua kru Studio Palapas. Mohon maaf untuk sepanjang tahun ini mungkin kami ada yang salah, berbicara apa segala macam. Mudah-mudahan kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan yang suci, bersih. Sehingga sudah selesai dengan masalah dengan manusia, sehingga kita bisa fokus dengan Sang Holik ya, di bulan Ramadan ini. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga kita berjumpa lagi nanti ngabdur Ramadan, insya Allah ada setiap hari di bulan puasa dengan nama Kultum, kuliah tunggu maghrib setiap jam 5 sore. Saya udah bilang jam 5 sore, jadi jam 5 sore Bang Dion langsung udah schedule jam 5 sore ya untuk diupload. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu panas.